Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Halo, ayat Alkitab yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Titus 2 ayat 7, yaitu, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas yang kita dengarkan hari ini merupakan kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Sebagaimana yang disampaikan kepada Titus oleh Paulus bahwa penting sekali untuk menjadi teladan. Ada orang yang salah mengerti tentang bertambahnya usia, dan ini menjadi dilema dalam kehidupan kita. Ada orang yang sudah semakin tua, tetapi sifatnya menjadi seperti kanak-kanak. Tetapi ada orang yang di masanya yang muda, begitu luar biasa untuk memberikan teladan hidup. Rasul Paulus menegaskan satu hal kepada Titus, engkau harus memberitakan sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang sudah tua. Ia hendaklah beribadah dengan baik, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini penting sekali untuk kehidupan ini? Kita lupa satu hal, bahwa kita harus meregenerasi hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus kepada muridnya. Ada multiplikasi dalam cara Yesus untuk menarik mereka dan untuk mengajari mereka. Sebagaimana Yesus menekankan tentang kepribadiannya, ia memberi teladan kepada murid-muridnya. Itu mengapa setengah dari 11 murid Yesus, karena satu telah mati, bunuh diri dengan tidak terhormat. Dari 11 kita melihat bahwa setengah dari mereka adalah mati dengan cara disalibkan. Itu begitu sadis. Ada satu hal yang kita semakin lihat dalam cara Yesus memberikan suatu penekanan hidup, dan itu mengapa Rasul Paulus menekankan ini kepada Titus supaya mengajarkan ajaran yang sehat. Jika kita tidak sampai kepada keteladanan hidup, apakah saudara akan puas dengan keberadaan saudara saat ini? Jika saudara hanya menjadi orang yang terus belajar tetapi tidak menjadi seorang yang terpelajar, apakah saudara akan bangga dengan semua yang saudara terima itu? Apakah seorang hamba ketika telah belajar tetapi mengaplikasikan apa yang ia pikirkan sendiri bukan sesuai dengan ajaran yang sehat yang disampaikan oleh firman Tuhan akan menjadi kebahagiaan bagi mereka? Tentu ini akan menjadi batu sandungan saudara. Mengapa demikian? Jika suatu pengajaran yang tidak sehat disampaikan kepada orang-orang yang sehat, tentu akan terjadi sesuatu yang bersifat kontroversial, dan ini akan selalu berlawanan dalam kehidupan. Tetapi jika ajaran yang sehat disampaikan bahkan kepada orang-orang yang sering sakit sekalipun, mereka akan menjadi sehat. Inilah keteladanan hidup yang ingin disampaikan kepada jemaat, bahwa kita yang sudah tua harus memberikan contoh kepada mereka yang sudah muda. Jangan pernah ucapan kita berkata bahwa yang tua itu harus selalu dihormati oleh yang muda, tetapi kita tidak memberikan contoh kepada mereka. Ada istilah bagi orang Batak, dan ini sangat terkenal bagi kalangan orang Batak yang ingin memahami ini. Orang Batak berkata, "Jalo omma pode sian akana tumua, jalo omma gugu sian akana poso." Bahwa semakin seseorang sudah semakin tua, maka dia akan semakin berhikmat. Dan orang yang masih muda tentu mereka akan sangat energik. Meskipun pengetahuan mereka masih terbatas, tetapi semangat mereka yang berapi-api itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dan dedikasi dari orang yang sudah tua lah yang akan mempengaruhi mereka yang sangat muda.
Mengapa semakin banyak pernikahan saat ini sering sekali terombang-ambingkan? Karena memang yang tua itu tidak lagi meregenerasikan hal yang baik dalam pernikahan mereka. Akhirnya yang muda itu kehilangan contoh dan teladan dalam kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, kita harus memperhatikan hidup kita ini. Setidaknya kita harus menjadi teladan bagi mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-7, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi orang yang jujur, dan hendaklah kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Banyak orang yang tidak jujur dalam kehidupannya. Menarik sekali saudara, mengapa tokoh-tokoh di perjanjian lama dalam Alkitab itu, keberdosaan mereka semuanya detail dituliskan dalam Alkitab. Karena alasannya adalah kita akan melihat suatu buku yang begitu jujur yang dapat mengkoreksi kita. Karena hanya Alkitablah yang dapat mengkoreksi orang-orang yang bertindak ceroboh, jahat, dan lain sebagainya. Karena Alkitab adalah buku yang paling jujur yang pernah ada di dunia ini. Maka pengajaran itu harus jujur. Apa yang kita sedang sampaikan adalah kejujuran, bukan kebohongan yang kita pikirkan sendiri. Seolah-olah itu membangun, seolah-olah itu sedang mengarahkan perhatian, padahal itu adalah kebohongan belaka. Kebohongan jika terus dibicarakan bisa seolah-olah menjadi kebenaran, padahal itu adalah kebohongan. Maka saudara, jadilah menjadi teladan dalam kehidupan saudara kepada mereka yang masih muda. Jujurlah dalam setiap kehidupan saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini dari hamba-Mu Paulus yang menyampaikannya kepada Titus. Pelihara kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi orang lain, yang jujur dalam setiap pengajaran kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kekurangan kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.